Media asing prediksi perjalanan timnas Indonesia U24 di 16 besar Asian Games mulus. Kolaborasi strategi Sintayong dan Indra Syafri jadi sorotan. Ryan Flaminio merespon proses naturalisasinya. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Media asing prediksi perjalanan timnas U24 di 16 besar mulus. Timnas Indonesia U24 akan menghadapi Uzbekistan U24 di babak 16 besar Asian Games sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut pun salah satu media asal Vietnam The Top 24/7 turut menyoroti persiapan timnas Indonesia arahan Indra Syafri. Sebagaimana diketahui dalam regulasi Asian Games cabur sepak bola, setiap tim diwajibkan mendaftarkan 22 pemainnya untuk menghadapi turnamen ini. Timnas Indonesia U24 sendiri nyatanya hanya membawa 20 pemain saja, sebab Ramadan Sananta dan Beckham Putra harus ditinggalkan di Indonesia. Sebelumnya, Sananta tidak dibawa ke Cina karena klubnya tidak mengizinkan sang pemain pergi karena Persis Solo krisis pemain. Sementara Beckham Putra sendiri mengalami cedera jelang Asian Games 2023 ini. Alhasil pemain Persib Bandung itu harus rela tak bisa memperkuat timnas Indonesia U24. Kendati demikian, Persis Solo akhirnya mengizinkan Sananta untuk gabung ke timnas Indonesia U24 di Cina. Pemain berusia 20 tahun itu pun sudah hadir dalam pemusatan latihan skuad arahan Indra Syafri pada hari Rabu kemarin. Di samping itu, media Vietnam tahu betul Ramadan Sananta merupakan pemain penting untuk timnas Indonesia U24. Hal itu mereka lihat sejak SEA Games 2023 dan Piala AFF U23 2023. Bahkan menurut media Vietnam, timnas Indonesia U24 bakal menggila dengan kehadiran Sananta di babak 16 besar Asian Games, sekalipun tanpa Beckham Putra. Hal itu jelas bisa terjadi mengingat sejauh ini pasukan Indra Syafri memang membutuhkan sosok striker tajam yang ada di Ramadan Sananta. Kini menarik untuk dinanti kiprah pemain Persis Solo itu di ajang Asian Games ini. Sanggupkah Ramadan Sananta tampil tajam seperti SEA Games kemarin? Rahmat Irianto optimis tinggal skuad Garuda Muda saat ini. Pegawai Garuda Muda Rahmat Irianto menyambut baik atas bergabungnya Ramadan Sananta ke timnas Indonesia U24 yang akan menghadapi Uzbekistan U24 sore nanti. Sebagaimana diketahui sejak awal, Ramadan Sananta memang masuk ke dalam 22 pemain timnas Indonesia U24 yang didaftarkan untuk Asian Games 2023. Akan tetapi, ia urung merapat karena belum diizinkan oleh Persis Solo. Menanggapi hal itu, Rahmat Irianto mengatakan kekuatan timnas Indonesia U24 bertambah dengan kehadiran Sananta ini. Tentunya, Rahmat Irianto berharap Sananta bisa menjadi pembeda agar timnya meraih kemenangan. Sangat membantu karena kemarin kami kehilangan sosok penyerang, ucap Irianto. Sebenarnya, di tubuh timnas Indonesia U24 sendiri saat ini memiliki satu penyerang yakni Titan Agung, namun hanya saja pemain Bayangkara FC ini tampil tak sesuai dengan ekspektasi. Di samping itu, Rahmat Irianto mengatakan Uzbekistan memang menjadi ujian buat timnya dalam laga nanti. Oleh karenanya, tim lawan dihuni pemain-pemain yang cukup berkualitas, tetapi tidak bikin gentar timnas Indonesia U24. Irianto mengatakan timnas Indonesia U24 akan berjuang sejak menit awal sampai akhir laga melawan Uzbekistan. Itu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan timnas Indonesia U24. Namun sayangnya pemain berusia 24 tahun ini tidak bisa bermain melawan Uzbekistan sebab dirinya terkena akumulasi kartu kuning. Ryan Flaminio respon naturalisasi timnas Indonesia. Belakangan ini rumor terkait penambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia semakin berhembus kencang. Terlebih beberapa waktu lalu, media asal Korea Selatan Best 11 membocorkan dua pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Kedua pemain ini yakni J.I.Z dan Ryan Flaminio. Untuk J.I.Z sendiri sudah melakukan pertemuan dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Sementara Ryan saat ini dikabarkan masih dalam pendekatan.
Di samping itu, kabar ketertarikan Sintayong kepada Ryan mendapatkan respon dari laman Instagram @transfermarket.co.id. Laman tersebut menulis kabar bahwasannya Ryan Flaminio yang memiliki darah Indonesia Suriname masuk ke radar Sintayong. Uniknya, walaupun akun tersebut tak menandai Instagram Ryan, pesepak bola 20 tahun ini merespon unggahan di atas. Ia menaruh emoji bendera Indonesia dan tanda hati. Hal tersebut membuat para supporter timnas Indonesia membujuk sang pemain untuk segera membela lambang Garuda di dada. Jika benar Ryan Flaminio benar dinaturalisasi, pertahanan timnas Indonesia pun bakal makin kuat. Sebab Ryan bukanlah pemain sembarangan. Musim ini saja dirinya selalu turun di 4 laga FC Utrecht di Liga Belanda. Selain dapat berperan sebagai bek tengah, pesepak bola 20 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Menarik untuk dinantikan kelanjutan proses naturalisasi dari Ryan Flaminio ini. Hasil kolaborasi Sintayong dan Indra Syafri untuk timnas jadi sorotan. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah dipilih PSSI untuk pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2020 silam. Pelatih berusia 52 tahun ini langsung menangani tim nasional sejak kelompok U19 hingga senior. Akan tetapi padanya jadwal timnas Indonesia di 2023 membuat Sintayong keteteran. Sejak tahun ini, Sintayong dihadapkan dengan ajang Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 yang akhirnya dibatalkan. Ditambah lagi timnas Indonesia senior juga memiliki agenda FIFA Matchday pada Maret lalu. Sebab itu, ajang SEA Games 2023 di Kamboja kemudian diambil alih oleh Indra Syafri, pelatih kawakan yang kala itu tengah menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik PSSI. Hal ini menandai dirinya comeback sebagai pelatih usai lama tak memegang jabatan sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, ini menjadi awal mula munculnya kolaborasi antara Sintayong dan Indra Syafri. Salah satu kolaborasinya yakni soal pemilihan pemain, di mana skuad Garuda Muda yang menghadapi SEA Games merupakan kolaborasi pemain andalan kedua pelatih. Hasilnya luar biasa, kolaborasi ini sukses membuat Indonesia meraih medali emas di SEA Games setelah 32 tahun lamanya. Indra Syafri pun mengakui bahwa meski Sintayong tidak turun langsung, namun ada peran pelatih asal Korea Selatan itu dalam keberhasilan ini. Kolaborasi itu pun berlanjut ke ajang Piala AFF U23, di mana giliran Sintayong yang memakai pemain andalan Indra Syafri di SEA Games untuk menghadapi AFF U23 tersebut. Hasil itu pun dinilai cukup ampuh. Sintayong berhasil membawa anak asuhnya ke babak final ajang prestisius se-Asia Tenggara ini walaupun tak memakai jasa pemain abroad. Dengan kolaborasi di antara kedua pelatih ini, timnas Indonesia kini seperti memiliki banyak pemain dengan kemampuan yang di atas rata-rata. Selain itu, Indra Syafri juga mencoba menerapkan strategi ala Sintayong ketika menghadapi Korea Utara di laga Asian Games. Hasilnya pun cukup apik, walaupun tetap masih banyak evaluasi. Diprediksi pelatih berusia 60 tahun ini pun juga akan kembali menggunakan strategi ala Sintayong untuk menghadapi Uzbekistan sore nanti.